Pagi, Nurse. Sudah siap? Sudah dok, atas nama pasien Suci di Bangsal Mawar ya dok. Nurse, mari. Baik dok. Selamat pagi. Pagi dok, silahkan masuk. Dengan Dek Suci usia 9 tahun, saya cek dulu ya. Iya dok, benar. Benar. Sekarang apa yang dikeluhkan Dek? Apakah masih sakit? Yang saya rasakan bekas operasinya nyeri dok. Iya dok, saya takut kalau lukanya infeksi. Banyak akan diganti ya Dek. Ini bebannya sudah kotor. Dan nanti juga akan diberikan perawatan luka dengan perawat Meli. Lalu nanti akan dicek apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidaknya ya Pak. Bu, tenang saja. Baik dokter. Suci, apakah sudah minum obat Pak, Bu? Sudah dok, tadi pagi sudah diberikan obat sama perawat yang jaga shift malam. Kalau begitu, saya kembali ke ruang perawat dulu ya Bu. Baik dok, lalu nanti perbannya diganti jam berapa ya dok? Setelah ini ya bu, saya ambilkan alatnya dulu. Adiknya jika mau ke toilet bisa sekarang saja. Jadi ketika saya nanti datang, adiknya sudah siap. Baik sus. Mas, ini nanti pasien Suci dicek apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Perawatan luka seperti biasanya, lalu diberikan edukasi nutrisi yang mempercepat kesembuhan lukanya. Sudah saya jadwalkan pada ahli gizi. Lalu nanti jika tidak ada tanda-tanda infeksi, pasien diperbolehkan pulang. Baik dokter. Nanti kalau ada apa-apa konsultasi ke saya ya, saya mau visit ke Bangsal Anggrek dulu. Baik dokter, terima kasih. Permisi. Iya, silahkan masuk sus. Dek Suci sudah siap? Sudah sus, tidak sakit kan? Tidak kok dek. Jadi dek, nanti saat saya bersihkan lukanya, adek bisa melakukan terapi non-farmakologi, yaitu teknik relaksasi dengan menahan nafas, lalu dibuang secara perlahan, diulangi sampai nyeri berkurang. Sedangkan terapi musik, adek bisa mendengarkan, melihat, atau menonton film menggunakan HP. Begitu, apa ada yang mau ditanyakan dek sebelum saya mulai tindakannya? Saya mau nonton film sus, tapi saya takut sus. Kalau takut, pegang tangan ibu dek. Baik bu, ini lukanya masih berwarna merah, belum kering, panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti keluar nanah, dan tidak ada pembengkakan. Lukanya tidak berbau, lukanya bagus ya. Lalu kalau infeksi tanda-tandanya seperti apa ya sus? Tanda-tanda pokok terjadinya inflamasi atau infeksi antara lain rubor atau kemerahan, kalor atau panas, dolor atau nyeri, dan tumor atau pembengkakan. Tetapi anak saya ini mengeluhkan nyeri sus. Iya Bapak, nyeri tersebut wajar karena jahitannya belum kering dan keadaan lukanya belum sembuh total. Jadi, kalau untuk gerak pasti akan sakit. Tenang saja, adiknya kan sudah diberikan obat antibiotik untuk mengurangi nyeri. Diharapkan setelah minum obat nanti, nyerinya bisa teratasi sebagian, Pak. Oh, begitu ya sus. Saya sudah paham. Iya, Pak. Sudah selesai, Dek. Bagaimana perasaannya setelah dilakukan perawatan luka? Lebih nyaman sus. Baik, terima kasih Adek. Sudah sangat pintar sekali dan kooperatif. Jangan lupa minum obat biar cepat sembuh ya. Saya izin kembali ke ruang perawat dulu ya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Baik suster, terima kasih. Sus, saya mau tanya, anak saya kapan dibolehkan pulang ya sus?
Hari ini sudah boleh pulang, Bu. Tetapi setelah ini nanti akan ada ahli gizi untuk memberikan edukasi nutrisi. Kemungkinan datang pukul 10, Bu, sebentar lagi. Baik, Sus. Permisi, saya izin masuk ya. Silakan masuk. Apakah benar dengan Dek Suci usia 9 tahun? Benar, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya ahli gizi yang bertugas di pagi ini. Di sini saya dijadwalkan untuk memberikan edukasi nutrisi kepada Dek Suci untuk membantu persembuhan luka Dek Suci. Saya suka makan mie instan, Bu. Suka sekali ya, Dik. Sebenarnya itu tidak dianjurkan sekali ya, Dik. Itu, Dek, dengerin. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang makanan yang dapat mempercepat penyembuhan luka kepada ibu dan bapaknya Dek Suci. Baik, akan saya mulai edukasinya ya Bapak, Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka pasca operasi, yaitu ada dua ya Ibu, yaitu kondisi pasien dan peran perawat. Di sini kondisi pasien atau kondisi anak meliputi obat-obatan, kemudian riwayat penyakit, kemudian penyakit penyerta, dan status gizi. Kemudian untuk peran perawatnya sendiri yaitu meliputi perawatan luka, infeksi luka, serta intake nutrisi ya Ibu. Sedangkan untuk makanan yang bisa mempercepat penyembuhan luka yaitu seperti makanan yang tinggi protein seperti daging sapi, tahu, telur, ikan tuna, dan ayam. Selanjutnya, selain protein, bisa juga digantikan dengan vitamin seperti vitamin C, vitamin A, dan mineral. Sedangkan di sini manfaat vitamin C sendiri untuk mensistensi kolagen. Sedangkan untuk vitamin A sendiri berfungsi untuk mengurangi efek negatif steroid pada penyembuhan luka, dan elemen zinc diperlukan untuk pembentukan epitel, sintesis kolagen zinc, dan menyatukan serat-serat kolagen. Yang sangat penting ya Ibu, Pak, intake energi dan protein adekuat penting untuk membatasi kehilangan protein dan lemak. Baik, paham, Bu. Tetapi kemarin anak Suci dibawakan makanan gulai padas dan untuk nasinya nasi lunak. Apakah itu tidak boleh juga, Bu? Ibu, sebaiknya selagi adik masih dalam proses penyembuhan, lebih baik tidak makan makanan seperti itu terlebih dahulu ya Ibu, karena dapat mengganggu proses penyembuhannya adik. Berhubung di sini adik ini kan baru selesai dioperasi beberapa hari yang lalu ya Ibu, dan perut serta luka belum kering. Jadi untuk makan makanan yang pedas dan berlemak termasuk seperti gulai pedas tadi sebaiknya tidak disarankan terlebih dahulu ya Ibu. Oh, begitu, Bu. Apa berpengaruh sama nyerinya ya, Bu? Baik Ibu, ada kemungkinan kalau adik makan makanan seperti itu terus-menerus, seperti rasa nyeri yang adik rasakan sekarang, itu efek dari makanan yang adik Suci makan, karena makanan itu lewat di ususnya. Baik, Bu, saya paham. Baik Ibu, untuk edukasinya sudah selesai. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Bagaimana jika cadangan protein dan lemak kita berkurang? Baik, akan saya jawab ya Kak. Hal itu akan mendatangkan konsekuensi klinis dan signifikan, khususnya bagi yang kurang gizi sebelum operasi. Terima kasih. Baik, sama-sama. Semoga sedikit edukasi tadi dapat membantu penyembuhan adik Suci. Semoga cepat sembuh ya, Dik. Saya permisi.
Baik Ibu, terima kasih. Permisi dok, Silakan masuk. selamat siang dok. Kedatangan saya di sini, saya meminta surat keterangan pulang untuk pasien yang bernama Suci di Bangsal Mawar nomor 2. Tadi saat dilakukan perawatan luka sudah tidak ada tanda-tanda infeksi. Ini sekalian saya resepkan obat. Dan nanti keluarga pasien bisa menebusnya obat ke tempat pengambilan obat. Baik dok. Permisi. Ya, Sus. Ini surat keterangan pulang untuk Dek Suci dan ini untuk resep obatnya bisa diambil di ruang pengambilan obat atau di ruang farmasi. Setelah itu bisa ke kasir untuk pembayarannya. Sus, terima kasih. 3 hari lagi datang untuk kontrol ya, supaya kita bisa memantau perkembangan luka Dek Suci. Sus, terima kasih. Silakan, ada yang bisa dibantu? Saya mau mengantar resep obat, Mbak. Baik, Kak, ini bisa dibayar dulu di kasir. Untuk tempatnya berada di sebelah sana. Nanti Kakak bisa kembali lagi ke sini untuk mengambil obatnya. Baik, Mbak. Silahkan Kak. Nih, saya mau bayar, Mbak. Baik, boleh saya minta suratnya? Nih, boleh, Mbak. Totalnya 6 juta Kak, uangnya yang pas ya. Baik, uangnya sudah pas ya Kak. Sudah selesai Kak, terima kasih. Sama, Mbak. Sudah saya bayar, Mbak, di kasir. Baik, Kak, ini untuk obatnya ya. Untuk obatnya antibiotik harus dihabiskan ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Kak.